Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Raja Wali akan menyampaikan statement kami terkait dengan penggunaan sampah plastik di Indonesia. Saya pembicara 1, Ayasi Janino Fadil Mardigumai dari kelas 101. Saya pembicara 2, Imadari Permadi Putra, kelas 101. Saya Kirana Purnama Hakim sebagai pembicara 3 dari kelas 101. Jadi terkait dengan mosi yang akan kami sampaikan, yaitu adalah penggunaan sampah di Indonesia. Data dari Making Oceans Plastic Free pada tahun 2017 menyatakan ada 182,7 miliar kantong plastik digunakan di Indonesia setiap tahun. Dari jumlah tersebut, bobot total sampah kantong plastik mencapai 1,2 juta ton per tahunnya. Jika rata-rata berat badan seseorang mencapai 60 kg, maka sampah kantong plastik per tahunnya di Indonesia sama dengan 21.315.000 orang. Masih dari data yang sama, dikatakan bahwa sampah kantong plastik menyumbang setidaknya 40% dari keseluruhan limbah plastik di Indonesia. Per tahunnya ada 511.560 ton kantong plastik yang digunakan masyarakat Indonesia berakhir ke lautan. Dari pembicara satu yang tadi bilang, ada juga beberapa bahan yang bisa dibilang memiliki beberapa zat yang berbahaya. Salah satunya adalah polyethylene terephthalate atau yang biasa disebut dengan PET, yang biasa kita jumpai digunakan di kemasan seperti botol air minum, kemasan minyak goreng, dan botol saus. Plastik PET ini dapat dipakai berulang kali, tapi digunakan untuk menyimpan sesuatu yang bersuhu panas dapat menyebabkan lelehnya lapisan polimer pada botol yang akan mencair dan mengeluarkan zat karsinogen. Nah, zat karsinogen ini adalah zat yang menyebabkan kanker. Lalu juga ada plastik yang berbahan high density polyethylene atau biasa disebut dengan HDPE. Plastik berbahan HDPE ini bersifat keras. Walaupun aman, HDPE ini tetap disarankan untuk digunakan sekali pakai saja. Adanya pelepasan senyawa antimoni trioksida yang terus meningkat bisa menyebabkan bahaya bagi tubuh. Misalnya seperti iritasi kulit, gangguan pernapasan, dan lain-lain. Dari pembicara 2 tadi sampaikan, saya ingin menambahkan ada beberapa dampak negatif yang disebabkan dari penggunaan sampah plastik yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan tubuh. Dampak negatif bagi lingkungan adalah memicu perubahan iklim. Dari proses produksi, konsumsi, hingga pembuangannya, sampah plastik menghasilkan emisi karbon, sehingga berkontribusi terhadap perubahan iklim karena kondisi bumi semakin panas. Sumber material kantong plastik yang terbuat dari minyak bumi, yang merupakan sumber daya alam tak terbarukan, mengakibatkan pencemaran lingkungan di negara-negara berkembang karena limbah pabriknya dibuang ke sungai dan pembakaran gas metana mengakibatkan emisi karbon ke udara. Lalu, penggunaan sampah plastik bisa mencemari lingkungan. Botol atau kantong plastik yang dibuang dapat menyebabkan tersumbatnya selokan, dimakan oleh hewan, dan rusaknya ekosistem di sungai dan di laut. Sekitar 80% sampah berasal dari daratan, dan hampir 90% dari plastik. Pada bulan Juni tahun 2006, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperkirakan setiap mil persegi terdapat 46.000 sampah plastik mengambang di laut. Dan setiap tahun, plastik telah merenggut nyawa 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, dan ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya. Tentunya, plastik sulit terurai karena rantai karbonnya yang panjang, sehingga sulit diurai oleh mikroorganisme. Kantong plastik akan terurai ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Kantong plastik yang diklaim ramah lingkungan pun akan terurai lama dan tetap akan menjadi sampah. Terlebih lagi karena sifatnya yang cepat terurai menjadi mikroplastik karena akan lebih mudah untuk mencemari lingkungan. Salah satu solusi yang bisa kita ambil dari problematika ini adalah mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggunakan tas belanja sebagai gantinya. Meskipun dinilai kurang efektif, namun hanya itu yang bisa kita lakukan di Indonesia. Apalagi jika kita lihat masyarakat Indonesia yang cenderung susah diatur. Opini yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan sampah plastik adalah
penggunaan sampah plastik di Indonesia sudah mencapai batas darurat. Bahkan jika kita lihat di lautan Jakarta sana, tepatnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, sudah ada pulau sampah yang terbuat dari tumpukan sampah plastik. Tentunya ini menjadi masalah nasional karena dengan adanya sampah plastik akan menimbulkan bau yang tidak sedap, lalu juga akan berbahaya bagi manusia terhadap tubuh manusia seperti yang sudah pembicara 2 sampaikan. Lalu juga menimbulkan bahaya bagi hewan. Seperti yang sudah pembicara 3 sampaikan ini, bahwa banyak sekali hewan yang terenggut nyawanya akibat pemakaian dari sampah plastik. Akan menimbulkan efek domino jika kita menggunakan sampah plastik secara terus-terusan tanpa memerhatikan resikonya. Padahal dengan menggunakan sampah plastik, kita secara tidak sadar akan membawa bumi kepada era global warming yang akan menyebabkan efek rumah kaca pada bumi, dan juga banyak sekali dampak negatif yang bisa diambil dari penggunaan sampah plastik ini. Lalu juga banyak juga solusi yang bisa kita ambil dari penggunaan sampah plastik. Di antaranya adalah kita beralih tas belanja yang berbahan kertas atau mungkin berbahan kain bisa. Dan juga mari kita kurangi sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungan kita. Dan opini saya itu sebenarnya sangat bisa dibilang Indonesia ini hampir bisa memiliki kebudayaan yang sangat besar gitu. Salah satunya adalah yang saya sering lihat itu penggunaan bahan atau penggunaan sesuatu hal yang digunakan kembali. Contohnya adalah sering kalinya digunakan botol plastik atau kemasan plastik berulang kali. Sementara dari statement sebelumnya saya sudah berkata bahwa botol plastik itu jika digunakan kembali, bahkan yang aman pun dapat mengeluarkan zat yang berbahaya yang menyebabkan kanker. Hal itu sangat tidak baik tentunya untuk tubuh kita. Bayangkan saja jika hal tersebut dilakukan setiap hari untuk anak kecil. Itu saja bisa menyebabkan anak tersebut bisa lebih berkata parahnya, itu bisa menyebabkan kelainan tubuh, kerusakan organ atau lain-lain. Jadi sangat disayangkan sekali kalau Indonesia memiliki suatu hal bisa bilang kebudayaan yang tidak tertulis bahwa penggunaan barang berulang kali itu adalah hal yang sudah biasa dilakukan. Dan salah satu lagi, orang Indonesia itu sangat suka bisa dibilang membeli cemilan atau jajan. Hal tersebut tidak apa-apa dan sangat wajar. Tetapi maksudnya warga Indonesia ini sangat sering jajan menggunakan plastik yang sekali pakai dan langsung dibuang. Itu tentu saja bisa menyebabkan pencemaran lingkungan yang tidak baik untuk ekosistem lingkungan kita dan bisa menyebabkan kerusakan. Seperti yang tadi pembicara satu bilang, bahwa sudah banyak banget sampah, hampir berjuta-juta ton sampah sudah menggunung sampai membuat pulau tadi sudah disebut, dan dapat dibayangkan itu hanya untuk satu orang. Bayangkan jika kita bisa dibilang jajan atau kita menggunakan plastik setiap hari, itu dapat menghancurkan tentunya ekosistem kita, dapat menyebabkan bahaya-bahaya bagi hewan sekitar juga yang bisa merusak, dan tentunya dunia ini jadi tidak terasa lebih tenang atau tentram gitu, jadi tambah tidak tambah asli lagi gitu, dikarenakan sampah ini sudah menggunung hingga saya takutnya itu pulau-pulau yang kita kan negara kepulauan, sementara jika pulau-pulau kita ini menggunung dengan sampah akan terbentuk dengan pulau yang seperti sampah, akan menyebabkan ekosistem dan lingkungan kita di sekeliling terdapat banyak sampah. Ngerinya saya akan tinggal di pulau yang banyak sampah. Bisa dibilang kita tinggal di pulau sampah. Saya takutnya seperti itu. Jika dilihat dari banyaknya sampah plastik di dunia ini, sampah itu memiliki kandungan timbal.
jika kadar timbal pada darah manusia yang tinggi dapat menyebabkan kematian, sementara kadar timbal yang rendah dapat menyebabkan penurunan kinerja otak atau IQ. Biasanya gejala umum yang terjadi jika anak-anak keracunan timbal adalah kelesuan, kelelahan, dan malaisme. Sementara untuk di lingkungan sendiri, lingkungan hutan kebakaran dapat menyebabkan timbal. Jadi kebakaran itu menyebabkan mengeluarkan asap tebal yang dapat merusak sistem pernapasan hewan. Pernyataan yang sudah kami sampaikan dari ketiga pembicara termasuk saya sudah selesai. Kesimpulannya adalah mari kita kurangi penggunaan sampah plastik. Jika ada suatu pertanyaan yang muncul, perlukah penggunaan sampah plastik dikurangi? Jawabannya kami setuju. Terkait dengan bahwa penggunaan sampah plastik harus dikurangi, kami setuju. Karena itu juga akan berpengaruh sebagai umur nenek bumi, dan kita secara tidak sadar jika kita mengurangi penggunaan sampah plastik, kita sudah menyelamatkan bumi. Pernyataan kami dari tim Raja Wali sudah selesai. Apabila ada salah kata atau mungkin tutur kata yang salah diucapkan, mohon dimaafkan. Harapannya ke depan semoga kami bisa lebih lancar lagi dalam menyampaikan pernyataan kami dan juga dalam menjelaskan mosi yang akan kami sampaikan. Kami dari tim Raja Wali yang beranggotakan saya pembicara 1 sebagai ASC Novadel. Saya pembicara 2 Imadari Pramil Putra. Saya pembicara 3 Kirana Purnama Hakim. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.